Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat jam salamnya ini. Ayo semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa dinil haq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul alim wa ballagha rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratul kiram, mudirul madrasah yang saya hormati, kepala sekolah SDIT dan kepala sekolah SMP IT, dan juga para asatidzah, para guru-guru yang mudah-mudahan semoga Allah istiqomahkan dalam mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan juga Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan juga Allah sehatkan badannya. Dan juga adik-adik yang abang cintai dan yang abang sayangi, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya adik-adik? Nggak semangat, nggak ada gunanya, anak-anak gunanya. Ulang lagi, apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah. Jadi sebelum abang kesini ini dah tahun dari awal, dari kemarin abang tamat, inilah baru abang datang ke sini. Itu pun lupa. Jadi abang belajar, habis belajar abang tidur. Umi abang bangunin, cik, bangun cik. Guru-guru munaya dah tunggu. Kenapa baru bilang sekarang, nggak bilang dari kemarin Umi? Tapi alhamdulillah abang kembali lagi sampai ke sini, dan abang lihat subhanallah wa masya Allah, munaya sekarang udah jamil dan dah bagus, alhamdulillah. Kalau dulu nggak begini, nggak sebagus ini, tapi sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan akan ada penerus-penerus yang bisa meneruskan jejak para ulama, meneruskan jejak para ilmuwan, yang mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi perjalanan hidupnya. Amin ya rabbal. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan abang sayangi, yang mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau abang sampaikan di sini nggak berat-berat. Yang kita ambil dari Maulid Nabi itu yang pertama dari sikap Nabi, akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang pertama dalam Al-Quran Allah tuliskan wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nabi itu pemaaf sekali. Sampai dalam satu riwayat dikatakan Nabi SAW itu ketika ada orang yang menaruh tinta unta ke atas kepala beliau nggak marah. Beliau tidak membalaskan dendamnya, akan tetapi beliau tetap melanjutkan salatnya sampai salam. Lalu Sayyidah Fatimah anak beliau mengatakan, ya ayahanda, wahai ayahku, sejahat itukah orang kepadamu? Tapi apa kata Nabi? Sudah nak, maafkan saja. Dan apa yang terjadi? Semua yang berbuat jahat kepada Nabi sebagian sudah masuk Islam. Karena apa? Hidayah. Yahdi bihillahu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Contohnya Abu Sufyan, contohnya Hindun binti Utbah yang telah memerintahkan salah satu orang untuk membunuh pamannya Nabi, itu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Hindun pun masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Itu sebab hidayah. Yahdi bihillahu may yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi adik-adik sekalian,
Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan juga Allah akan memberikan azab kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan juga Allah akan mengampuni dosanya, dosa hambanya siapapun yang Allah kehendaki. Itu yang pertama, yaitu wal-afina 'anil nas. Nabi itu pemaaf. Dari kita selaku umatnya, jangan hanya mengatakan saya cinta Nabi, saya umatnya Nabi, tapi kalau tidak mengamalkan salah satu sifat ataupun daripada akhlak Nabi, maka kita bukan disebut umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada keluarga, tapi kepada semua yang ada di muka bumi ini. Contohnya, ketika Nabi kita SAW punya kucing, nama kucingnya itu Muweza. Nabi SAW melihat Muweza itu sedang tidur. Nabi nggak ngangkat dengan kasar, Nabi tidak usir dia, tapi Nabi biarkan saja dia tidur di situ. Nabi robekkan bajunya, disisakan untuk Muweza. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, insya Allah kelak dia akan disayangi. Bukan hanya di bumi, tapi di akhirat juga akan disayangi. Karena sebab apa? Sifat rahmatan lil alamin yang dia amalkan. Oleh karena itu adik-adik, tanamkan dalam hati adik-adik sekalian sifat rahmatan lil alamin, sifat kasih sayang. Kalau misalnya ada hewan, punya hewan peliharaan, dikasih, dirawat, dikasih makanan, dikasih minuman. Jangan sampai, dalam hadis Nabi kita SAW, Nabi pernah menceritakan ada seorang perempuan yang dia masuk neraka. Loh, kenapa masuk neraka? Karena sebab dia mengurung kucing, seekor kucing, nggak dikasih makan, tidak dikasih minum, dibiarkan begitu saja sampai kucingnya meninggal. Wal iyadu billah, ini jahat sekali adik-adik. Jadi adik-adik jangan begitu pula. Kalau ada kucing, kalau ada hewan peliharaan, dikasih kasih makan, kasih minum, sayangi dia. Karena apa? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi menghormati orang yang lebih besar daripadanya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi, man lam yarham saghirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak menghormati orang yang lebih besar daripada kami, maka bukan termasuk daripada umat Nabi SAW. Nah adik-adik sekalian, di sekolah ini kalau ada guru, hormati, hargai. Kalau gurunya bicara, kita jangan main-main. Kalau gurunya lagi menjelaskan suatu pelajaran, jangan main-main. Dengarkan, fokus dengerin. Biar apa? Biar kita bisa menyebarkan ilmu itu nanti ketika kita nanti besar, kita mengamalkan ilmu itu nanti ketika besar. Dan faidahnya ataupun keutamaan kenapa kita memuliakan guru, kenapa kita menghormati guru, ini disebutkan dalam beberapa kitab. Barang siapa memuliakan orang alim, memuliakan orang berilmu, maka itu sudah sama dengan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man zara aliman faka'annama zarani. Dan barang siapa yang mengunjungi orang berilmu, seakan-akan sudah menziarahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Mencium tangan orang alim, mencium tangan orang yang berilmu, itu sama sudah mencium tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman fa'akannama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya fa'ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah fi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang duduk belajar, bercerita tentang ilmu bersama orang berilmu, seakan-akan dia sudah duduk bersama Nabi di dunia. Dan siapapun yang duduk bersama Nabi di dunia, seakan-akan duduk bersama Nabi insyaallah di akhirat. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita ketemu guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, jangan hanya dalam sekolah aja kita beradab, tapi di luar sekolah pun juga kita beradab. Cium tangannya, tanya kabarnya. Kalau guru lewat, kasih salam. Afsyus salam bainakum. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tebarkanlah salam kepada saudaramu. Bukan hanya kepada saudara kita, tapi kepada guru-guru kita. Siapa adik? Bismillah, diamalkan ya. Kalau mau di luar sekolah, mau di dalam sekolah, tetap berakhlak. Menunjukkan apa? Kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba yang sangat dirindukan oleh Allah. Karena akhlak kita, karena pribadi kita, karena adab kita kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita.
Itu yang pelajaran setelah wal kadhimina, orang yang memaafkan, rahmatan lil alamin, dan juga Nabi berakhlak kepada orang yang lebih besar kepadanya. Ini saja adik-adik, 3 pelajaran. Abang nggak mau ambil yang berat-berat. Intinya adik-adik harus amalkan, wajib diamalkan. Misal kalau ada kelahi, jangan diteruskan kelahinya, langsung minta maaf pada saat itu. Karena apa? Wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri, alamah, tanda-tanda orang beriman memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau dia penyebab kesalahannya, dia yang minta maaf. Itulah salah satu ciri-cirinya. Dan yang kedua, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, kita memiliki sifat kasih sayang, punya sifat toleransi kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, Nabi SAW adalah Nabi yang memiliki akhlakul karimah. Sehingga bunda kita Aisyah Ummul Mukminin pernah ditanya, ya Ummuna, wahai ibu kami, apakah akhlak Nabi? Seperti apakah akhlak Nabi? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, adapun akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau adik-adik ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Nabi kita SAW. Dari cara bicara beliau, dari cara jalan beliau, dari cara beliau bertutur kepada orang lebih tua kepadanya, maka Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang abang sayangi, yang abang cintai, 3 pelajaran tadi adik boleh kasih tahu kepada orang tuanya, boleh kasih tahu ke abangnya, boleh kasih tahu ke temannya. Karena kenapa? Ilmu akan berguna, ilmu akan bermanfaat jika kita amalkan, jika kita laksanakan. Dan ilmu juga tidak akan berfungsi, ilmu tidak akan ingat di kepala kita kalau tidak kita amalkan. Barang siapa yang mengamalkan ilmu dan menyebarkannya, man dalla ala khairin fahuwa ajrun mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang menyebarkan ilmu tersebut, ilmu yang ada dalam diri kita, lalu kita sebarkan kepada orang yang terdekat, orang siapapun yang kita kenal, maka kita sudah mendapatkan pahala yang sama. Kita yang menyebarkan dapat pahala, orang yang kita sampaikan pun mendapat pahala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya abang grogi berdiri itu di sini, grogi sekali berdiri di sini, karena udah lama nggak datang ke sini. Habis itu sebagian udah lupa para guru-gurunya, ada Ustadz Arif juga masih ingat. Makanya abang tuh grogi berdiri di sini sampai keringat abang ini keluar. Maka alhamdulillah Allah yang mempertemukan kita dan Allah juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita semua masuk surga sama-sama, jangan abang aja yang sendiri. Misal kalau nampak adik abang tuh masuk neraka, jangan biarkan abang ini masuk neraka. Tarik abang aja, abang masuk surga dengan apa? Dengan amalan adik-adik, dengan sholat adik, dengan hafalan Quran adik-adik sekalian. Tolong abang, jikalau abang tuh masuk neraka lebih dahulu. Nah, kalau kita masuk surganya bareng-bareng, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ketemu Nabi nggak? Pengen nggak lihat wajah Nabi? Pengen? Makanya jangan lupa baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam rindu kita, salam cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sekalian, Nabi itu merindukan kita, Nabi itu sayang kita. Itu terbukti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat beliau mengatakan apa? Ummati, ummati, ummati. Ini menunjukkan cinta beliau, sayang beliau kepada kita. Oleh karena itu, kalau nabinya sayang masa kitanya enggak? Oleh karena itu adik-adik sekalian, jangan lupa baca salawat. Habis salat jangan juga lupa baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit aja baca salawat, yang penting rindu kita sudah tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi katanya ada penggalangan dana ya, penggalangan dana untuk ada sekolah kebakaran. Jadi adik-adik sekalian, membantu saudara muslim yang terzalimi itu adalah salah satu tanda orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu adalah wallah
mal abdu fi auni ma'aunu fil abdi maka mal abdu fi auni akhi. Allah akan menaungi hambanya jika hambanya itu selama hidupnya membantu saudaranya yang terzalimi. Jadi adik-adik sekalian, yang ada uangnya, yang ada rezekinya, kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, mungkin Ustaz Dawo bisa dibantu. Nah, selain itu faidahnya membantu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu Allah tuliskan dalam Quran, balasan-balasan kepada siapapun orang yang berinfak di jalannya bagaikan sebuah tangkai yang menumbuhkan 7 biji, setiap bijinya ada 100. Ini menunjukkan betapa bahwa infak itu membuat kita tidak miskin, membuat kita tidak mengurangi harta kita. Adik-adik jangan sampai kalau aku infak nanti nggak ada uang jajan. Dan begitu, karena biasanya orang berinfak dia berdoa, Allah langsung kabulkan doanya pada saat itu, insya Allah. Nah, adik-adik sekalian yang punya uang disisihkan sekalian. Nah, tuh ustazahnya udah jalanin. Nah, masukin uangnya ke situ, bacain salawat, dan mudah-mudahan infak yang adik berikan menjadi nur, menjadi cahaya ketika nanti di akhirat. Nah, kita salawat bareng-bareng yuk. Bisa salawat semuanya? Nah, sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat yang kita baca tadi membuat tenang pada hati kita, dan mudah-mudahan juga salawatnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga salawat kita menjadi nur, menjadi cahaya nanti ketika di hari kiamat. Kata Nabi, apa kata Nabi adik-adik? Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku akan tertuju, akan berarah kepada orang-orang yang berdosa besar. Mungkin kita ada khilafnya, mungkin kita ada salahnya. Mudah-mudahan dengan bacaan sallallahu ala Muhammad tadi menjadi penembus dosa-dosa kita dan menjadi nur pada hari kiamat. Nah, yo yang punya uangnya, bismillah dibacakan salawat, doain mudah-mudahan. Salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil
arsalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha kencang rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Gimana sumbangannya udah? Sumbangannya udah? Kalau udah, sekarang kita doa. Mudah-mudahan ilmu yang abang sampaikan ke adik-adik sekalian sampai bermanfaat jadi amal jariah. Kalau misalnya adik udah besar, ilmunya adik sampaikan kepada keturunan adik, mudah-mudahan jadi amal jariah. Karena apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam kita ini mati, semua amalan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu sekarang kita angkat tangan kita sama-sama. Cek. Apa ya? Tadi ada yang nitip doa nih Syekh. Salah satu keluarga besar kita juga, salah satu siswa kita juga, itu adiknya saat ini sedang dirawat di rumah sakit sudah 2 pekan di rumah sakit. Jadi titip doa Syekh untuk kalian untuk dia gitu. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Mudah-mudahan yang rezekinya belum Allah turunkan pada saat ini juga. Amin. Dan yang mudah-mudahan adik-adik sekalian jadi ulama. Amin. Jadi ustadz semua. Amin. Setidaknya bisalah meneruskan perjuangan abang. Mudah-mudahan juga ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Aminkan adik-adik sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة ترفع بها عنا الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan apapun yang kita doa, apapun yang kita panjatkan pada hari ini Allah ijabah, Allah kabulkan.
Mudah-mudahan adik yang bercita-cita jadi ulama Allah kabulkan, cita-cita jadi dokter Allah kabulkan, dan yang apapun adik-adik citakan Allah ijabah pada hari ini. Sebenarnya, kenapa? Oh ya. Jadi sekarang ini abang belajar atau ya belajar di Ma'had Al-Haqqo. Jadi Ma'had Al-Haqqo itu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab yang mudah, nggak susah-susah. Nggak kayak di sini zaman abang dulu pakai buku dah, tulislah a'rif hadzal jumlah al-mufidah wa syakil hadzal jumlah, itu aja kan. Jadi alhamdulillah sekarang abang belajar bagaimana, oh ini asal muasalnya, kenapa dia terbentuk seperti ini. Sekarang abang belajar itu juga. Dan alhamdulillah sekarang abang udah masuk 2 bulan belajar di situ. Belajarnya enak, asik, gak bikin otak gimana ya, gak bikin otak pusing kayak belajar di sini bahasa Arabnya cuma buka buku jawab soal. Ya talib ajib hada soal, wahai anak jawab soal A B C dah. Kalau di sana memang di kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah ada turunannya apa, Allahi turunannya apa, Ar-Rahmani turunannya apa, Ar-Rahimi turunannya apa. Jadi bahasa Arab itu mudah. Karena apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Kalau seandainya Quran diturunkan pakai bahasa Ocu, kayak mana lagaknya? Quran diturunkan pakai bahasa Minang, kayak mana lagaknya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dengan bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa Arab. La taubah falakal jannah. Bahasa Arab enggak? Bahasa Arab. Seandainya hadis Nabi pakai bahasa Jawa, seandainya hadis Nabi pakai bahasa Minang. Oleh karena itu belajar bahasa Arab adalah suatu hal yang penting juga dipelajari. Misalnya adik udah besar mau jadi ustadz, ada ilmu yang harus dikuasai. Dan buat adik-adik yang mau belajar, yang mau ikut sama abang juga, ayo boleh datang ke Sukakarya. Kita ketemu di situ, kita belajar di situ. Insya Allah adik-adik semua dalam 15 menit bisa bahasa Arab. Dan insya Allah juga gurunya mau datang ke sini, guru abang juga mau datang ke sini. Guru yang ngajar abang ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih datang di sini insya Allah. Dan adik-adik juga doain abang, doain abangnya juga. Ya, mudah-mudahan abang jadi ulama besar. Apapun yang abang citakan terkabulkan. Jadi waktu abang kelas 5 di sini ada tugas apa cita-cita kamu? Cita-cita abang tuh dari kelas 4 sampai kelas 6 nggak tentu. Cita-cita mau jadi arsitek, MTK abang nggak bisa. Jadi andalan abang kalau nggak imam dah ulama aja, itu andalan abang. Kalau nggak ahli dalam bidang fikih. Karena ngelihat orang bangun masjid, orang apa, mau pula kan jadi arsitek. Pas abang lihat, oh kelemahan saya di MTK, jadi nggak layak saya jadi arsitek. Mungkin jadi alhamdulillah. Cita-cita abang sekarang cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bisa menyebarkan manfaat kepada manusia yang lain. Kita ada ilmu, kita bagi. Kita ada kelebihan yang kita punya, kita share ke orang-orang. Itu aja cita-cita abang. Bisa bahagiain orang tua, bisa bahagiain guru-guru abang yang pernah didik abang selama di sini. Itu dah cita-cita abang yang terbaik. Salah satunya ini Ustaz Arif juga dan guru-guru kami di sini semua. Itulah bukan. Grogi sebenarnya berdiri itu di sini. Intinya grogi. Mau yang ngomong pun bingung. Karena yang teringat di sini kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di situ. Kelas 4 di sini, kelas 5 di atas, kelas 6 di sini. Kelas 6 itu kelas tarbiyah yang paling luar biasa kalau menurut abang. Apalagi gurunya killer juga, Dek. Ustaz Dabu yang di depan adik-adik sekarang ini, itu kalau kami semua ada berusi kelas, kalau abang bilangnya lebih senang mister, ada penggaris panjang kayak itu bahasa Arab mister. Jadi mister itu beliau pegang, beliau duduk di meja, kami duduk situ. Diam kami di situ. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Itu pula kita nggak ada buat kesalahan ditanya juga. Cik, ceramah gitu enggak. Siap, itu nggak terjadi sehari aja, bisa sampai seminggu begitu terus tuh.
Mister dipegang terus tuh. Nah, tapi alhamdulillah likulli makanin dzikrayat wa likulli makanin hikayat. Semua tempat itu ada kenang-kenangannya, semua tempat itu ada cerita tersendirinya, dan abang juga bangga sekolah di sini walaupun ya cuma sampai 4, 5, 6 aja tuh udah syukur kali abang di sini. Dan mudah-mudahan adik semua, abang harap bisa nerusin jejak abang-abang yang berprestasi lagi tuh. Jangan abang-abang yang jahil-jahil dulu. Abang-abang berprestasi yang itu kayak abang itu. Abang ini prestasinya apalah gitu, cuman hafalan terbanyak di sini. Tapi setidaknya abang bisa memberikan yang terbaik buat sekolah abang ini. Ini aja, karena abang udah nggak sanggup berdiri lagi di sini, udah grogi kali abang. Mudah-mudahan adik semua sehat, dan wabil khusus juga mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona. Insyaallah Allah nafa'il bala wal ghala wal waba wal bahla wal riba wal zina wal munkar wasyuful mukhalifah ma dhahara minha wa batan. Terima kasih juga buat para ustadz-ustadz yang telah sudi menerima anak muridnya yang fakir di sini. Dikira masih lupa juga kan? Rupanya foto kita masih mabni di situ, masih tetap di situ, nggak mu'rab dia. Tapi ada sebagian di sini nggak mu'rab. Abang ingat, abang sering imam di sini, naik turun belajar di sini, tahfidz di sini. Ada juga guru abang yang ngajar abang tahfidz Allah. Jadi waktu kami belajar tahfidz, dek sama siapa dek belajar tahfidz? Ada banyak nggak? Ustaz Zakaria, Hizbullah. Banyak nggak? Abang sebutkan yang pernah abang belajar darinya. Itulah abang sebutkan. Terima kasih. Aku lihada wassalamualaikum walakum. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Ini saja. Terima kasih adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang gemuruh.